Selamat datang di video ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Jigar berkata kepada Ahem seharusnya Ahem orang yang pertama mendoakan Kokila, tetapi Ahem tak melakukannya. Ahem terkejut dan berkata Ahem telah berbuat kesalahan yang besar. Jigar mencoba menghibur Ahem. Jigar mengerti apa yang telah dialami Ahem, tetapi Ahem tak akan menyakiti Kokila. Jigar memberitahu Ahem bahwa Kokila pergi ke kuil. Ahem bertanya-tanya mengapa Kokila pergi ke kuil. Kokila di kuil membagikan sumbangan kepada anak-anak. Bahkan Merah ada di sana. Rada melihat Kokila merasa khawatir jika mereka bertemu sama lain. Merah terlihat akan diberi sumbangan oleh Kokila. Kokila tak tahu itu adalah Merah. Ketika Kokila mau memberi sumbangan kepada Merah, tiba-tiba Ahem datang untuk menemui Kokila. Kokila melihat Ahem lalu menghampiri Ahem. Ahem berjalan menuju mereka. Merah berlari dan akan tersandung dan jatuh di pelukan Ahem. Ahem cuma bisa diam melihat Merah berada di pelukan Ahem. Ahem memegang Merah alias Gauri, merasa hal yang aneh. Rada terkejut melihat mereka. Penjaga keamanan menegur Merah. Terlihat ketakutan. Ditegur penjaga. Ahem marah kepada penjaga keamanan itu supaya bicara yang lembut kepada anak-anak. Merah sangat ketakutan dan pergi. Ahem meminta maaf, lupa pada ulang tahun Kokila. Kokila berkata kepada Ahem bahwa Kokila meminta hadiah kepada Ahem untuk menikah lagi. Ahem terkejut dan mengingat pernikahannya dengan istrinya Gopi, dan Ahem menolak untuk menikah lagi. Kokila mengatakan dia mengerti kepada Ahem dan kecewa. Akhirnya Ahem menyetujui untuk menikah lagi. Kokila sangat senang mendengar perkataan Ahem. Sedangkan Rasih sedang membuat adonan. Hetal datang untuk memberi makanan kepada Rasih. Hetal tersenyum melihat Rasih sedang sibuk. Rasih bertanya apa yang Hetal perlukan. Hetal tak menjawabnya. Si nenek datang untuk meminta air minum kepada Rasih. Rasih berkata untuk menunggu sebentar karena Rasih sedang sibuk. Lalu Hetal mengambil air untuk si nenek. Lalu Rasih asik menelpon kepada teman-temannya untuk datang ke pesta ulang tahun Kokila. Rasih kesal karena Meti tidak ada, sehingga Rasih sibuk sendiri. Rasih terkejut melihat masakannya mendidih hampir tumpah. Tiba-tiba Meti datang dan melihat Rasih sangat khawatir. Rasih berkata kepada Meti, "Dari mana Meti baru datang?" Meti cuma bisa diam, tak menjawab Rasih. Rasih menemukan wig di tas Meti. Meti sangat ketakutan kepada Rasih. Tiba-tiba Rada datang menyelamatkan Meti. Selanjutnya, Meti datang ke sekolah dan berpakaian rapi. Kepala sekolah menceritakan kenakalan si kembar. Meti dimarahi kepala sekolah. Si kembar berjanji kepada kepala sekolah untuk tidak nakal lagi. Papu di kelas tidak melihat si kembar. Papu bertanya kepada temannya. Temannya berkata bahwa si kembar dipanggil kepala sekolah. Lalu Papu mengintip si kembar lagi dimarahin kepala sekolah karena kenakalannya. Si kembar mengancam Meti pakai isyarat mata, lalu Meti meninggalkan kepala sekolah. Tiba-tiba kepala sekolah memanggil Meti. Tas Meti ketinggalan. Di sisi lain Rasih bertanya tentang wig Meti. Meti berkata untuk dipakai pas pesta ulang tahun Kokila. Kokila memanggil Rasih. Rasih pergi menghampiri Kokila. Meti sangat lega karena Rasih sudah pergi. Selanjutnya, Gopi membuat kue ulang tahun untuk Kokila. Pidia datang, apa yang telah disiapkan Gopi? Lalu Pidia melihat kue ulang tahun itu. Gopi berkata ini kue untuk orang yang spesial. Pidia bertanya lagi, mengapa Mami menulis selamat ulang tahun di atasnya? Gopi tak bisa menjawab pertanyaan Pidia. Pidia memikirkan bahwa Gopi menyembunyikan sesuatu darinya. Pidia yakin akan mengetahuinya secara pasti. Kokila berkata kepada Rasih, Ahem telah setuju untuk menikah lagi. Rasih sangat senang mendengar perkataan Kokila. Kokila meminta Rasih untuk mencari gadis untuk
Ahem yang tepat. Rasi berkata akan memilih calon istri untuk Ahem paling baik. Si kembar pulang dari sekolah dan di jalan menemukan seekor kucing. Mereka memutuskan untuk membawanya karena kucing itu sangat lucu. Papu pulang ke rumah. Lalu Ginjal memberi makan Papu dan bertanya apakah Papu baik-baik saja. Papu berpikir untuk tidak menceritakan tentang si kembar dimarahi kepala sekolah, karena Ginjal pasti berkata memberitahu Rasi, karena Papu takut akan didolimi si kembar. Rasi menelpon Urmila bahwa Kokila meminta pada Rasi untuk mencari calon istri untuk Ahem. Urmila memberitahu ada seorang gadis untuk menjadi istri Ahem, dan gadis itu akan bekerja memasak. Jadi Rasi akan menjadi seorang ratu. Ginjal khawatir Papu menutup pintu di kamarnya. Dari dalam, Ginjal meminta Papu untuk membuka pintu itu. Lalu Papu keluar. Ginjal berkata manis kepada Papu dan meminta Papu untuk berangkat ke pesta ulang tahun Kokila. Papu tak mau datang ke pesta ulang tahun Kokila karena Papu akan dikerjain si kembar lagi. Rasi dan Dawal sangat sedih di hadapan Urmila. Lalu si kembar datang dan mulai melawan pada Rasi. Rasi meminta kepada si kembar untuk bersiap untuk pesta. Tolu dan Molu menolak Rasi. Mereka tak mau diatur-atur. Si kembar lalu pergi, meninggalkan Rasi. Rasi bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada si kembar. Selanjutnya, Pedia penasaran siapa yang sangat disayang oleh Gopi, sehingga Gopi membuat kue itu. Gopi menatap foto Kokila dan mengingat ketika Gopi dimarahi dan diusir oleh Kokila. Pedia lalu masuk menemui Gopi. Gopi sangat terkejut melihat Pedia. Bagaimana kelanjutannya yang semakin seru? Kita saksikan kelanjutannya. Sinopsis Gopi.